Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang kami hormati beliau Bapak Insinyur Muhammad Fakih MSc PhD yang insyaallah pada pagi hari ini adalah pengisi kajian subuh dengan kajian kitab hadis Arba'in Nawawi. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi ITS Bapak Muhammad Masjuri serta seluruh jajaran Takmir Masjid Manarul Ilmi. Tak lupa jamaah sekalian, jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama duduk dalam majelis ilmu dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hadirin jamaah kajian subuh rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilahkan pada beliau Bapak Insinyur Muhammad Fakih untuk memulai kajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin sekalian, alhamdulillah kita masih diberi iman, Islam dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi seperti ini. Iman, Islam, kesehatan itu merupakan nikmat Allah yang sangat berharga bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan nikmat Allah itu untuk kebaikan. Antara lain adalah dengan mengkaji sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sebelumnya mari kita baca Fatihah untuk para musannif dari kitab-kitab yang kita pelajari. Ilahul Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi auladi wa dzurriyyati syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى حضرة إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين علماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين، ونخص خصوصا إلى شيخ القادر الجلال، ونخص خصوصا إلى الإمام النووي، ونخص خصوصا إلى شيخ الحافظ، ونخص خصوصا إلى الشيخ مصطفى جبربوع، ونخص خصوصا إلى شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari kita lanjutkan kajian kita pada hadis Arba'in Nawawiyah dan syarahnya ini pada hadis yang ke-9. Al-hadithut tasi'
Hadis yang ke-9. Mana haitukum anhu fajtanibu. Judulnya apa-apa yang aku larang maka jauhilah. Maaf kok nggak kelihatan nih. Tidak kelihatan apa? Iya, tidak kelihatan Pak. Manu laptopnya bermasalah. Jadi saya menggunakan HP. Mohon maaf. Tinggi. An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sarh radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari, Muslim. Hadis ini tentang ini ya, artinya satu persatunya adalah An Abi Hurairah Abdurrahman ibn Sarh, dari Abi Hurairah yang nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sarh radhiyallahu anhu, semoga Allah beri ridha kepadanya. Qala, berkata Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana haitukum, apa-apa yang aku cegah anhu dari sesuatu itu, fajtanibuh, maka engkau sekalian menjauhilah darinya. Wa ma amartukum bihi, dan apa-apa yang aku perintahkan kamu untuknya, fa'tu minhu, maka penuhilah darinya, mastata'tum, semampumu. Fa innama, sesungguhnya, ahlakal ladzina min qablikum, rusaknya orang-orang sebelum kamu sekalian, kasratu masailihim, itu banyak-banyak bertanya, waqtilafuhum, lan perselisihan mereka, ala anbiyaihim, terhadap para nabi mereka. Jadi artinya seperti itu. Nah, penjelasannya begini. Hadis ini menurut para musannif ini dinyatakan sebagai hadis yang penting. Kenapa? Karena hadis ini menyangkut larangan dan perintah. Larangan dan perintah secara general, dan bagaimana kita memenuhinya. Bagaimana kita memenuhinya. Kalau yang berkaitan dengan larangan itu disebut manahaitukum anhu fajtanibuh. Sudah tidak ada penjelasan lagi. Apa-apa yang aku larang, yang aku cegah darinya, maka jauhilah. Titik. Tidak ada penjelasan lagi. Tapi kalau wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, apa-apa yang aku perintahkan kepadamu tentangnya, maka penuhilah bagian darinya semampumu. Nah, ini jadi ada bedanya antara perintah untuk meninggalkan sesuatu dan perintah untuk melaksanakan sesuatu. Adapun ashabul wurud dari hadis ini dijelaskan bahwa suatu ketika Nabi itu berkhutbah. Nah, kemudian dalam khutbah itu Nabi menjelaskan tentang kewajiban haji. Jadi dijelaskan pada ini para sahabat yang mendengar khutbah itu, Allah mewajibkan untuk kaum muslimin, kaum mukminin melaksanakan haji dengan segala macam maksudnya. Nah, pada saat Nabi kita Muhammad SAW itu sedang berkhutbah, ternyata ada sahabat yang menginterupsi khutbahnya, tanya, wahai Nabi, apakah haji itu diwajibkan seumur hidup sekali atau setiap tahun? Nah, ada pertanyaan seperti itu, Nabi kita SAW diam. Tapi ternyata diulangi lagi pertanyaan itu. Dan diulangi lagi yang ketiga kalinya. Sampai kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda hadis ini. Jadi yang isinya adalah manahitukum anhu fajtanibuh,
apa-apa yang kamu apa-apa yang aku cegah untuk kamu, aku larang untuk kamu, fajtanibuh, tinggalkan. Wa ma amartukum bihi, dan apa-apa yang aku perintahkan kepadamu, fa'tu minhu ma syi'tum, laksanakan semampumu. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, sesungguhnya rusaknya orang-orang sebelum kamu, kasratu masailihim, terlalu banyak bertanya, waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan memperselisihi nabi-nabi mereka. Nah, jadi ada sesuatu yang dipesankan di sini. Kita dalam beragama itu jangan terlalu bertanya, banyak bertanya ini itu dan sebagainya. Jadi bertanya banyak-banyak, nanti ada penjelasannya. Bertanya yang bagaimana, yang boleh dan tidak boleh dan sebagainya. Nah, yang pertama, apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini tentu banyak sekali, dan para ulama mengklasifikasikan larangan itu ada yang bersifat haram hukumnya, dan ada yang bersifat makruh. Ini kalau larangan-larangan yang bersifat haram itu sudah jelas semua. Larangan berzina, larangan mencuri, larangan berkhianat, larangan meminum khamr dan seterusnya. Adapun yang makruh adalah larangan-larangan yang kalau itu kita lakukan, maka sebenarnya itu sesuatu yang buruk, tetapi tidak berdosa, tidak sampai berdosa. Nah, memang orang-orang yang menjauhi atau menginginkan dirinya lebih bersih, lebih baik, ini makruh-makruh pun akan dihindari. Jangankan yang haram, sedangkan yang makruh saja ini dihindari. Adapun kondisi darurat itu memang beda. Jadi ada larangan-larangan yang kemudian walaupun itu haram boleh dilakukan, tetapi kondisinya harus darurat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah itu, "Famanitturra ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaih innallahu ghafurur rahim." Akan tetapi siapa saja dalam keadaan terpaksa ini, sedangkan ia tidak menginginkan, sebenarnya dia tidak ingin melakukan, tapi terpaksa melakukan, dan tidak pula melampaui batas, jadi tidak berlebih-lebihan, maka tidak ada dosa baginya. Jadi kalau keadaan darurat dan dia tidak menginginkan tapi terpaksa harus melakukan, itu tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu, maka kemudian para ulama itu membuat kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdurat. Kondisi darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang. Nah, tetapi ada batasannya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Kondisi darurat itu dibatasi dengan ukuran kedaruratannya. Nah, kalau dicontohkan di sini, contoh misalnya kita itu tersesat di dalam hutan atau di dalam padang pasir yang di sana tidak ada makanan sama sekali. Kalau kita tidak makan, maka kita akan mati. Maka ketika kita menemukan sesuatu yang haram, misalnya bangkai binatang yang layak untuk dimakan, misalnya gitu, terus kemudian kita makan bangkai itu boleh. Tetapi boleh, kenapa? Karena darurat, tidak ada makanan lain. Kalau tidak makan, kita akan mati. Tetapi ada batasannya. Yang pertama, tidak boleh makan itu sampai kenyang. Nah ini, makan bangkai itu sampai kenyang, itu tidak boleh. Atau kalau bangkai mungkin tidak ada binatang apapun kecuali babi yang masih hidup, terus disembelih, terus dimakan. Mungkin babi itu enak, katanya enak babi itu. Nah ini terus kemudian kita makan sampai kenyang, itu tidak boleh. Jadi makannya harus sekedar kita bertahan untuk hidup.
Itu satu. Yang kedua, juga tidak boleh disimpan. Nanti jangan-jangan berjalan lagi di sana tidak menjumpai lagi, mumpung ada persediaan. Nah, ini tidak boleh juga. Jadi sekali lagi ada, walaupun ada kaidah ad-daruratu tubihul mahdurat, darurat itu memperbolehkan hal-hal yang dilarang, tetapi ada batasannya. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu ada batasannya, yaitu daruratnya apa? Daruratnya ketika kita tidak makan mati. Nah sudah, kalau kita sudah makan dan tidak mati, tidak sampai kenyang, itu sudah selesai daruratnya. Nah, demikian juga sebagai contoh, ketika kita wajib pergi haji, sudah segala macam urusan sudah selesai, sudah biaya dan sebagainya, oh tiba-tiba ini ada wabah yang semua akses ke Mekah ditutup. Nah ini darurat. Batasnya kapan? Ya sampai dibuka lagi. Tidak boleh seterusnya. Demikian juga kalau terjadi peperangan dan sebagainya. Jadi darurat itu ada batasnya. Sampai hal itu terselesaikan. Nah, dalam kondisi makan tadi, minum tadi, ya selama dikasih beberapa suap sudah tidak mati, itu sudah selesai batas daruratnya. Nah, yang berikutnya komitmen terhadap perintah. Tadi kalau itu kan larangan, sudah tidak boleh sama sekali dilanggar. Tetapi dalam kondisi darurat masih dibolehkan karena ini. Nah, terus batasannya yang disebut darurat itu tentang apa saja? Ini disebutkan dalam syarahnya hadis ini. Yang pertama itu adalah ancaman terhadap jiwa. Yang kedua ancaman terhadap harta, dan yang ketiga ancaman terhadap kehormatan. Nah, jadi tiga hal itu yang bisa disebut sebagai kondisi darurat. Ya kalau tadi yang dicontohkan, kalau tidak makan daging babi mati, nah itu jiwa. Kalau harta itu juga disebutkan dalam kitab ini. Kita itu sudah bisa pergi haji, terus kemudian tapi harta yang di rumah ini ditinggalkan, tidak ada yang jaga, terus kemudian dalam kondisi pada saat dijajah, misalnya dulu zaman kolonial, kalau itu ditinggalkan maka dirampas orang dan sebagainya, ini bisa menjadi kondisi darurat. Nah, harta itu. Jadi kondisi darurat itu boleh menunda pergi haji itu darurat. Sampai kapan? Ya sampai aman hartanya. Demikian juga kehormatan seseorang wanita misalnya, walaupun sudah mukminah dan sebagainya, tapi kemudian ketika pergi haji itu kehormatannya terancam selama perjalanan itu, maka itu pun dalam kondisi darurat menunda hajinya. Jadi sekali lagi ada tiga kategori yang diperbolehkan untuk melanggar aturan itu adalah yang pertama mengancam jiwa, yang kedua mengancam harta, yang ketiga mengancam kehormatan. Ini boleh untuk menunda atau melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang berikutnya yang tentang perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita diminta untuk memenuhi semampu kita. Nah, semampu kita. Nah, perintah-perintah itu juga ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib kita tahu semuanya, ya sholat, puasa, zakat, haji dan seterusnya. Dan bukan itu saja, menjadi saksi itu juga wajib. Jadi kita harus menjadi saksi itu, tak boleh menghindar dari saksi. Amar ma'ruf nahi mungkar, kita lakukan semampu kita dan seterusnya. Ada juga perintah-perintah yang sifatnya itu sunnah. Jadi seperti sholat sunat rawatib dan sebagainya itu adalah sunnah.
bagi kita, ya kita semampu kita untuk melaksanakan. Nah, masih ada penjelasan lagi tentang ini, tentang apa namanya kesulitan yang diperbolehkan untuk ini, apa namanya mengurangi, mengurangi perintah itu. Sebagai contoh, kalau kita puasa, maka kemudian sedang bepergian jauh, sulit kalau ini bepergian jauh itu, maka ini apa namanya boleh tidak puasa, kemudian akan diganti pada saat yang kita sudah mampu menggantinya. Ini sudah sama. Ada kewajiban untuk sholat itu dalam kondisi berdiri, rukuk, sujud dan sebagainya. Kalau kita tidak mampu, maka boleh dilakukan dalam cara lain. Ada satu hadis yang menyatakan suatu ketika ada para sahabat itu, ada sahabat yang tanya kepada Nabi kita Muhammad SAW karena beliau ini berpenyakit wazir, sulit untuk sholat itu. Maka Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, kalau kamu bisanya berdiri, maka sholatlah dengan berdiri. Kalau tidak, sholatlah dengan duduk. Kalau duduk pun tidak bisa, maka sholatlah dengan berbaring. Nah ini apa namanya memenuhi kewajiban, memenuhi perintah, tetapi terhalang oleh sesuatu yang membuat sulit. Nah, tetapi ada tetapinya. Halangan yang membuat sulit ini juga tidak sembarangan, tidak sembarangan. Semua perintah itu mesti ada kesulitannya. Semua perintah itu mesti ada kesulitannya. Sebagai contoh, ini yang dicontohkan dalam kitab ini adalah puasa. Puasa itu mesti lapar. Karena tidak makan mulai dari sebelum subuh sampai terbenamnya matahari. Itu mesti lapar. Terus kita beralasan, saya lapar ini. Nggak bisa ini. Nggak bisa kerja ini, lapar. Ya nggak puasa saja, nggak boleh. Kenapa? Karena menurut ukuran Allah Subhanahu wa taala, orang puasa mulai dari sebelum fajar sampai terbenamnya matahari itu adalah kondisi sulit yang mampu ditanggung oleh seseorang secara biologis. Nah ini, selama kondisi seperti itu, ini tidak boleh dilanggar. Jadi ada apa namanya kondisi-kondisi yang memang itu sulit. Ya, pergi haji misalnya, zaman dulu, kalau zaman sekarang lebih mudah. Pergi haji yang sulit, membawa bekal, terus kemudian naik kapal, naik turun kapal, selama di kapal akan mabuk, kemudian berikutnya lagi ini apa namanya ketika sampai di Jeddah, kemudian naik unta menuju Makkah, menuju Madinah dan sebagainya. Itu sesuatu yang amat memberatkan. Tetapi keberatan seperti itu dalam ukuran yang masih mampu ditanggung baik secara biologis, secara psikologis maupun secara realitas wajar. Yang seperti itu bukan termasuk pada kondisi yang darurat itu. Nah, berikutnya ini yang ketiga, yaitu tentang tidak boleh banyak-banyak bertanya. Tidak boleh banyak-banyak bertanya. Nah, ini kadang-kadang kita itu karena terbiasa dalam ilmu pengetahuan mempertanyakan segala sesuatu. Nah, ini terus terbawa itu ke dalam agama. Segala sesuatu dipertanyakan. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW ini, segala sesuatu dipertanyakan. Nah, yang tidak boleh dipertanyakan ini kalau di dalam agama itu adalah sesuatu yang memang dibatasi oleh Allah untuk diketahui sebagian kecil saja. Itu tidak boleh dipertanyakan. Sebagai contoh, ini kalau dicontohkan dalam kitab ini adalah tentang kiamat. Allah itu tidak menjelaskan kiamat itu kapan terjadi. Nah, ini kita tidak boleh mempertanyakan kapan terjadinya kiamat. Kita hitung ini itu dan tidak perlu, tidak ada gunanya.
Allah hanya menjelaskan kiamat itu apa, terus kemudian apa yang terjadi ketika kiamat, terus setelah kiamat terjadi apa, ya sudah itu aja kita kaji, untuk kita pahami, terus kemudian untuk kita persiapkan menghadapi kiamat yang seperti itu dalam rangka amal kita, ibadah kita supaya selamat pada saat kiamat. Itu yang harus kita lakukan. Tapi mempertanyakan ini itu tidak boleh di dalam agama. Nah, kemudian berikutnya lagi, contoh di situ adalah tanya tentang ruh. Nah ini, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjelaskan bahwa tidak diberi ilmu ruh itu kecuali sedikit. Ya sudah, yang sedikit itu aja yang kita ketahui. Bahwa roh kita ini hidup, kemudian roh kita ini bisa merasakan segala sesuatunya, dan roh kita inilah yang dibebani kewajiban untuk menjalankan semua perintah semampunya dan meninggalkan semua larangan. Dan nanti roh kita ini akan mengalami kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui proses kematian, kemudian masuk alam barzakh, kemudian masuk alam hisab, terus kemudian masuk alam akhirat yang di sana ada surga dan neraka. Sudah itu saja yang kita pahami. Tidak perlu kita mengkorek-korek lagi sampai sedetail-detailnya tentang roh. Nah ini pertanyaan seperti itu sekarang pun. Sama, ini yang dicontohkan dalam kitab ini adalah pertanyaan tentang takdir. Pertanyaan tentang takdir. Qadar dan qadanya Gusti Allah Subhanahu Wa Taala itu rahasia Allah. Jadi kita tidak perlu mengetahui detailnya. Nanti saya ini bagaimana? Apakah di sana nanti kita masuk neraka, surga? Itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kamu ingin kembali ke surga, maka lakukanlah ini. Ya itu kita lakukan. Kalau kamu tidak ingin masuk ke neraka, maka jangan ini. Itu yang kita hindari dan seterusnya. Jadi persiapan kita untuk menuju yang dikehendaki oleh Allah, itu yang kita lakukan. Sedangkan kondisi akhir nanti di sana, itu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah, karena itu adalah urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seperti itu seharusnya kita. Bukan justru mempertanyakan, ini gimana? Jangan-jangan saya nanti ini sudah sholat, sudah ini nanti terus masuk neraka karena ini itu dan sebagainya. Ini tidak boleh mempertanyakan seperti itu. Tidak ada gunanya. Nah, kenapa kok tidak ada gunanya? Karena qadha dan qadar itu rahasianya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mencari kehidupan yang baik di akhirat nanti dengan cara ini itu dan sebagainya. Menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan zakat jika mampu, menjalankan haji jika mampu, dan seterusnya. Itu yang kita lakukan dengan harapan kebaikan yang akan kita terima dari Allah di akhirat nanti. Dan kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu. Jadi tidak boleh mempertanyakan yang ini. Dan kemudian kedua, para sahabat itu juga menerapkan hukum ini. Tidak boleh mempertanyakan sesuatu yang belum terjadi. Nah, ini berandai-andai. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Banyak para sahabat misalnya seperti Abdullah bin Umar ditanya tentang itu, balik tanya, apa itu sudah terjadi? Belum. Kalau belum, tidak usah dipertanyakan. Nanti kalau sudah terjadi baru difikirkan jawabannya. Nah ini. Nah ini kadang-kadang mempertanyakan juga, kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Akan tetapi ada juga bagian-bagian seperti itu yang boleh dipertanyakan, tetapi sifatnya itu fardu kifayah. Ini bagi ilmuwan Muslim yang mempelajari ilmu fikih misalnya. Ini tidak semua orang menjadi ilmuwan Muslim ini ahli fikih. Nah di situ itu bisa mempersoalkan hal-hal seperti itu untuk memprediksi seandainya terjadi begini hukumnya bagaimana. Nah ini sekali lagi untuk memprediksi itu masih diperbolehkan, tapi itu sifatnya fardu kifayah, hanya kelompok ilmu fikih yang boleh melakukan seperti itu. Juga ilmuwan-ilmuwan yang lain dalam rangka kemaslahatan umat itu boleh. Tapi kalau awamul muslimin seperti kita,
itu tidak perlu mempersoalkan ini segala macam sampai sedetailnya. Yang penting adalah melaksanakan sesuai keimanan kita dan meninggalkan sesuai keimanan kita. Nah ini apa namanya tentang berbanyak-banyak tanya tadi. Ya. Yang dicontohkan di sini itu ya fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailhim. Sesungguhnya rusaknya atau hancurnya orang-orang sebelum kamu itu adalah banyaknya pertanyaan. Waqtilafihim fa waqtilafuhum ala anbiyaihim, dan perselisihannya dengan nabi-nabi mereka. Yang dicontohkan itu umatnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar umatnya menyembelih sapi, maka kemudian umatnya tanya mulai dari apa sapi itu, apa warnanya, apa sifatnya dan sebagainya, sehingga menyulitkan. Padahal seandainya, ini menurut penjelasannya, seandainya ketika diminta menyembelih sapi langsung menyembelih, sudah selesai. Nah, pertanyaan seperti itulah pertanyaan yang bisa mempersulit pelaksanaan. Sama dengan asbabul wurud dari hadis ini, ketika Rasulullah mewajibkan haji terus ditanya itu setiap tahun atau seumur hidup. Nah, Rasulullah sampai 3 kali ditanya itu diam, baru ketiga menjawab. Jawabnya antara lain ini, jangan terlalu banyak. Nanti kalau dijelaskan itu makin, apalagi nanti kalau dijelaskan makin memberatkan ininya. Nah, kemudian alasannya, ya ada beberapa alasan. Mengapa kok dalam kondisi darurat itu diperbolehkan melanggar ini itu dan sebagainya. Itu dalam penjelasan kitab ini disebutkan bahwa menghindari kerusakan itu lebih diutamakan daripada mencapai kebaikan. Darul mafasid muqaddamun alal jalbil masolih. Menghindari burukan itu harus diutamakan daripada mencari kebaikan. Jadi kalau kita tidak makan mati, nah itu kan keburukan. Jadi harus diselamatkan dengan cara itu dan sebagainya. Jadi sekali kesimpulannya adalah dalam hadis ini yang pertama kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW ini 3 hal dalam hadis ini. Yang pertama adalah ketika kita dicegah atau dilarang oleh Nabi Muhammad SAW, oleh agama kita, oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Quran dan oleh Nabi kita melalui hadis, maka kita harus menghindari sepenuhnya, tidak boleh melanggar sedikit pun, kecuali dalam kondisi darurat. Kenapa darurat? Karena menghindari yang kerusakan itu lebih diutamakan. Daruratnya apa? Daruratnya menyangkut satu, mengancam kehidupan. Yang kedua, mengancam harta. Yang ketiga, mengancam kehormatan. Nah, kalau 3 ini salah satunya mengancam kita, maka kondisinya sudah darurat dan boleh melanggar. Tapi batas kebolehannya hanya sampai kondisi darurat itu hilang. Kita tidak makan mati, tapi kalau dimakani 3-4 suap sudah kenyang, bukan kenyang, sudah bisa tidak mati, nah sudah selesai. Tidak boleh disimpan dan tidak boleh dan sebagainya. Ini yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran atau Nabi kita Muhammad SAW dalam sunnahnya, maka mari kita laksanakan semampunya. Tetapi batas kemampuan ini adalah di luar batas kewajaran, baik itu secara psikologis, biologis maupun ketahanan hidup seseorang. Jadi tidak boleh memudahkan. Makanya Gus Bahak kan pernah mengkritikan sholat pakai kursi duduk itu. Tapi kemudian ketika softnya di depan kosong, dia ngangkat kursinya terus kemudian sholat di depannya. Lah ini kan ngangkat kursi aja bisa kok duduk nggak bisa. Lah ini berdiri nggak bisa. Ini
menganggap darurat dalam kondisi yang sebenarnya wajar. Ini tidak boleh merasakan gitu. Yang darurat itu benar-benar yang mengancam. Ini yang kedua. Jadi menjalankan perintah semampu kita. Mampu dalam batas kewajaran kemampuan seorang manusia normal. Nah, kemudian yang ketiga, tidak boleh mempertanyakan, banyak bertanya dan berselisih paham tentang ini, tentang apa namanya masalah agama ini. Dan apa namanya? Yang itu adalah memperbanyak perselisihan dengan Nabi dan juga memberatkan. Nah, kita ini seringkali bahkan sering berbantah sampai urat leher tegang, memperbantahkan apa? Memperbantahkan ru'yat dan hisab. Ini tidak ada gunanya sebenarnya itu. Itu malah merusak tatanan kita. Padahal sebenarnya mudah saja. Ya sudah, yang ikut ru'yat ikut, yang ikut hisab ikut, sudah selesai. Dan selesai lagi apabila diikuti kaidah yang lebih tinggi dari itu, yaitu ulil amri itu berhak menentukan pilihan terhadap perselisihan itu selesai. Jadi tidak perlu setiap tahun berdebat tentang ru'yat dan hisab. Tidak ada gunanya. Tidak akan terjawab seumur hidup dan tidak akan terjawab sampai hari kiamat. Kecuali yaitu tadi, milih mana yang ikut ru'yat ya ikut ru'yat, mana yang ikut hisab ya ikut hisab. Berbantahan seperti itu tidak ada gunanya. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf tidak bisa menampilkan di tayangan karena laptopnya bermasalah. WA dalam laptop tidak bisa sehingga sulit menampilkan. Saya kira seperti itu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Mas Amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami persilahkan, mungkin dari jamaah ada yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Sepertinya kalau tidak ada sudah diakhiri Mas Amri. Baik, kalau sudah tidak ada, kami mohon untuk Bapak Insinyur Fakih untuk memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim 'azimi sultanik. Amin. Ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي أعوذ بذنبي فاغفر لي فإنه لا يذنب إلا أنت وتملك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم ذهب البأس والأمر الله واشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. بسم الله الكافي بسم الله الشافي المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء ولا في السماء والسميع العليم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين
الدين والدنيا والآخرة. آمين اللهم طول أمورنا وسخي أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا واقض حاجاتنا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ضار منها ما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم وما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, Alhamdulillah kita telah sampai pada akhir kajian subuh pada pagi hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bapak Insinyur Muhammad Fakih yang telah memberikan kajiannya. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jamaah Masjid Manarul Ilmi yang telah mengikuti kajian. Saya mohon maaf bila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.